Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan terutama kesempatan untuk membagikan audio. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang pertanyaan yang disebut atau yang sering dikatakan orang-orang, apa itu mata ketiga? Sebenarnya mata ketiga itu bukan hanya sekedar melihat hal-hal yang mistis atau hal-hal yang berbau klinik saja. Itu sebenarnya masih kita katakan masih kita kan masih di tataran yang lebih rendah. Tapi sebenarnya mata ketiga itu ada yang lebih baik daripada itu dan lebih tinggi lagi level daripada itu. Jadi untuk menjelaskan hal perkara ini, kebanyakan khususnya warga negara Indonesia terutama memandang atau mengartikan mata ketiga itu sebagai untuk melihat yang goib-goib saja. Padahal sebenarnya mata ketiga itu banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya sekedar melihat-lihat yang goib saja, terutama manfaat bagi kehidupan nyata. Contoh seperti ini. Jadi mata ketiga itu dikatakan bisa melihat alam lain, itu memang benar. Tetapi ada yang lebih dari itu. Yang pertama, mata ketiga itu adalah sumber kecerdasan. Jadi apabila mata ketiga manusia itu sudah aktif, maka kecerdasan mereka akan bertambah. Seperti contoh tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein dan lain-lain itu mata ketiganya sudah termasuk aktif, atau bila bisa kita katakan sebagai mata ketiganya sudah aktif. Jadi pandangan kita itu terutama untuk negara kita terutama itu mata ketiga itu kalau bisa pandangan tentang mata ketiga itu bukan hanya terfokus kepada hal yang gaib-gaib saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya agar bangsa kita ini bisa lebih maju dalam memberikan atau melihat suatu kejadian seperti itu. Kembali kepada manfaat mata ketiga setelah aktif itu. Jadi selain bisa melihat alam lain, itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kecerdasan. Jadi apabila manusia itu sudah aktif mata ketiganya, maka dengan secara otomatis kecerdasan mereka akan meningkat, intuisinya akan lebih peka terhadap hal-hal yang lebih sensitif, lebih halus seperti itu. Jadi kecerdasannya meningkat, dan terutama untuk bisa merasakan hal-hal atau firasat seperti itu. Misalkan kita mau keluar rumah, kalau ada bahaya itu seperti ada rasa. Seperti ada rasa yang mengatakan kayaknya aku gak harus keluar hari ini, karena kalau saya keluar begini. Nah itu termasuk mata ketiga kita sudah aktif. Nah di sisi lain, kalau untuk kesehatan mata ketiga ini apabila dia sudah aktif, luar biasa sekali. Jadi ibarat mata ketiga itu bisa kita katakan pineal gland atau kelenjar, seperti ada kelenjar di tengah ini. Kalau zaman dahulu itu untuk mengeluarkan, jadi pineal gland ini bisa mengeluarkan seperti kita anggap aja lah cairan biar bisa memahaminya. Jadi dia bisa mengeluarkan cairan itu.
Jadi sedikit saja dia mengeluarkan cairan itu, maka akan banyak manfaatnya bagi diri kita, terutama untuk kekuatan daya tahan tubuh. Makanya kalau orang-orang zaman dahulu jangan heran dia sering mati geni ya, kalau nggak salah itu namanya. Jadi dia selama dalam kamar itu dalam kurun waktu yang ditentukan nggak boleh terkena cahaya matahari sama sekali. Ada juga orang yang masuk dalam gua itu sampai berapa bulan itu sampai nggak terkena cahaya sedikit pun itu. Jadi sebenarnya hal yang seperti itu jangan kita anggap mistis ya teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang kita itu menganggap oh itu mistis klinik, padahal enggak. Jadi kita bedah satu persatu. Jadi pada saat kita katakanlah manusia itu berada di tempat gelap, gelap sekali, gelap total, istilahnya cahaya sedikit pun tidak ada ya. Jadi si pineal gland yang ada di tengah-tengah alis ini, di tengah alis di atas batang hidung ini, dia ini mengeluarkan seperti cairan teman-teman. Dia memproduksi seperti cairan. Nah, sedikit saja dia keluar itu manfaatnya akan luar biasa. Jadi contoh, apabila seseorang itu sudah sering dalam keadaan gelap, dia sering tinggal di keadaan gelap dalam kurun waktu yang dia tentukan, maka dia akan mengeluarkan cairan. Nah, semakin banyak cairan itu, semakin banyak pula manfaat bagi diri kita. Jadi yang pertama tadi bukan hanya sekedar melihat yang gaib, kedua juga untuk kecerdasan, yang ketiga ini bisa untuk daya tahan tubuh atau istilahnya untuk kesehatan seperti itu teman-teman. Contoh seperti apa? Jadi kalau manusia itu apabila kelenjar pineal glandnya sudah mengeluarkan cairan itu, maka kita misalnya ada terkena luka bekas sabetan atau bekas luka terkilir atau bekas luka terkena senjata tajam, itu dengan sendirinya akan cepat sembuh teman-teman. Nah itu kehebatan dari hasil kelenjar itu teman-teman. Jadi semakin dia banyak mengeluarkan cairan itu, maka dia akan sangat bermanfaat untuk daya tahan tubuh kita. Seperti kena luka itu dia akan cepat sekali akan sembuhnya teman-teman. Nah, setelah kita mengalami hal seperti itu, jadi dia dengan sendirinya akan merapat, luka itu akan merapat dengan sendirinya dengan lebih cepat. Nah itu didapat karena hasil dari kelenjar pineal gland yang sudah mengeluarkan cairan tersebut. Nah itu manfaatnya sangat besar teman-teman. Jadi jangan heran pada misal kita katakan pada nenek moyang kita itu termasuk orang-orang cerdas ya. Jangan disalahartikan sebagai orang primitif atau kita bilang sebagai mistis, terlalu mistis atau terlalu senang dengan hal-hal yang gaib. Enggak teman-teman, itu pandangan kita saja yang keliru. Itu nenek moyang kita itu orang-orang terdahulu sebelum kita itu sebenarnya sangat cerdas dan memahami manfaat atau kinerja pada tubuh manusia ini. Jadi memang sengaja dibuat orang seperti klinik atau seperti hal-hal misi itu agar bisa kita katakan itu ada unsur politik atau istilahnya itu propaganda. Jadi agar anak cucunya ini tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh leluhurnya. Nah, jadi hal ini sangat rahasia sebenarnya. Jadi dimanipulasi berita seperti ini, seperti itu agar anak-anak cucu dan keturunan yang ke bawah ini tidak melakukan atau menjauhi perkara-perkara atau ritual-ritual yang dilakukan oleh nenek moyang kita tersebut. Tapi sebenarnya itu hanyalah politik adu domba atau propaganda, teman-teman. Jadi kembali ke cerita tersebut, apabila semakin banyak kelenjar ini mengeluarkan cairan itu, maka akan semakin cepat pula daya tahan tubuh kita. Contoh yang terkena luka besetan atau luka terkena senjata tajam. Jadi apabila kita terkena senjata tajam itu pada zaman-zaman dahulu itu, dia akan merapat
Bahkan, ini teman-teman, bahkan kalau kita sering melatih itu, sering dalam tidur keadaan gelap, sering istilahnya tuh masuk dalam kegelapan dalam kurun waktu, semakin lama kita bertahan di dalam keadaan gelap itu, maka semakin banyak cairan pineal gland itu yang dia dapat diproduksi. Jadi pada zaman dahulu itu seperti ilmu rawa rontek dia, teman-teman. Jadi pada saat tangan kita itu terbelah dengan sabetan pedang misalkan ya, jatuh tangan kita ke tanah. Jadi tangan kita itu kita dekatkan saja dengan yang terluka tadi, dengan yang potongan terluka itu tadi, maka dengan sendirinya tangan yang terlepas itu tadi akan menyatu dengan sendirinya, teman-teman. Akan menyatu dengan cepat apabila kelenjar pineal gland ini sudah benar-benar memproduksi dalam jumlah yang banyak. Jadi dia diumpamakan seperti ini, ada yang karena luka 1 hari sembuh, ada yang 1 bulan sembuh. Nah, itu sebenarnya kekurangan dari cairan pineal gland tersebut. Tapi orang-orang nenek moyang kita terlebih dahulu itu sangat memahami hal seperti ini. Maka jangan heran di goa-goa itu banyak seperti, katakanlah seperti orang petapa itu ya. Sebenarnya dia itu dalam keadaan gelap itu untuk biar bisa memproduksi pineal gland atau kelenjar pineal gland di tengah-tengah alis ini, teman-teman. Nah, itu sangat luar biasa manfaatnya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya orang-orang terdahulu itu sangat memahami. Nenek moyang kita itu sangat luar biasa kecerdasannya. Namun sampai sekarang ini terjadi propaganda atau seolah-olah ditutupin agar anak cucunya itu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena pada saat kita sudah mengerti, sudah memahami hal seperti itu, teman-teman, maka dunia ini ya otomatis kita bangsa Indonesia ini nggak bakal ketinggalan sama kalau tentang soal pemikiran atau kecerdasan, karena leluhur kita sebenarnya itu orang cerdas, teman-teman. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau kita melihat itu kita anggap sebagai kesaktian. Sebenarnya bukan kesaktian itu, teman-teman. Jadi istilahnya itu nenek moyang kita, orang-orang terdahulu sudah mengetahui rahasia-rahasia yang terdapat di dalam diri manusia itu, teman-teman. Nah, sebenarnya banyak manfaatnya. Makanya dibuat seolah-olah zaman sekarang itu kalau mata ketiga itu dibuat seolah-olah oh mata dajjal dilarang seperti ini seperti itu. Itu sebenarnya saya katakan ada propaganda atau kepentingan orang-orang elit ya. Jadi sebenarnya biar anak-anak atau manusia itu menjauhi, menghindari, seolah-olah mata ketiga itu dianggap berbahaya, seolah-olah mata ketiga itu dianggap, kita katakanlah apa namanya itu, kalau di larangan agama itu seperti kafir. Nah, itu memang sengaja dibuat seperti itu, teman-teman, agar manusia-manusia itu terkecoh dengan hal tersebut. Jadi rahasia ini yang memegang dan menjalani hanya orang-orang tertentu saja. Siapa orang-orang tertentu itu, teman-teman? Kalau teman-teman pahami, di seluruh dunia ini, jadi istilahnya ada penguasa yang mengendalikan itu. Katakanlah gitu sebagai elit global. Nah, elit global itu sangat memahami hal-hal seperti ini. Jadi jangan kita anggap semakin canggih suatu negara itu tidak memahami sini. Bahkan mereka melakukan ritual tertentu agar bisa menghasilkan kecerdasan-kecerdasan dan melahirkan yang seperti yang tidak masuk akal itu, teman-teman. Nah, jadi jangan setelah memahami audio ini, jadi jangan kita menyalahkan orang tua atau nenek moyang kita lagi, teman-teman ya. Jangan kita kata-katain sebagai orang inilah itulah penyembah batu lah, jangan, teman-teman. Itu sebenarnya sengaja dibuat oleh orang-orang agar ya itu tadi, agar anak cucunya tidak melakukan hal-hal sama seperti para leluhurnya. Karena pada saat mereka sudah paham, sudah mengerti ilmu dari leluhur itu, maka bisa-bisa negara atau dunia ini bisa dikuasai kembali seperti kejayaan Nusantara sebelumnya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nanti kita bahas lagi tentang mata ketiga ini, kenapa bisa dibilang orang dilarang mendekati mata ketiga seperti ini seperti itu, ada larangan seperti ini seperti itu. Sebenarnya
itu masih banyak rahasia yang sengaja dibuat oleh orang agar manusia-manusia tersebut tidak mau dan tidak mendekati dan tidak mau belajar tentang arti mata tiga yang sebenarnya. Oke teman-teman, semoga video yang audio yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Nah, semoga yang bisa memahami dan bisa mendengarkan audio ini mudah-mudahan bisa tercerahkan, dan jangan ada lagi ya teman-teman ya untuk menghujat leluhur kita seperti ini, seperti itu, seperti ini. Hati-hati teman-teman, itu hanyalah politik atau propaganda agar kita tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan seperti leluhur kita. Oke, terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.